Kabut malam di jalan pegunungan itu seperti kain putih tebal yang menutupi seluruh dunia. Begitu motor memasuki tikungan pertama, aku langsung merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara seperti menekan dadaku, membuat napas jadi pendek, cepat, tidak normal. Lampu motor menembus kabut, tapi hanya sedikit, seperti cahaya itu takut masuk lebih jauh. Aku menggenggam stang kuat-kuat. Ayo, jalan saja. Jangan mikir. Tapi mata tak bisa berbohong. Dari kejauhan, sesuatu muncul perlahan. Bayangan gelap yang kemudian berubah menjadi bentuk yang lebih jelas. Sebuah papan rambu patah. Mirip kayu tua yang setengah membusuk. Mirip sesuatu yang seharusnya sudah lama tumbang. Aku melambat, rambu itu miring ke kiri. Tulisan hampir hilang, tapi aku bisa membaca setengah kalimatnya. Samar, bergetar, di bawah cahaya. Jangan belok. Aku langsung menggigil. Jangan belok kemana? Tidak ada jalan belok di situ. Tidak ada jalur ke kiri. Yang ada hanya tebing curam. Motor kulajukan sedikit. Baru beberapa detik berjalan, kabut berubah makin tebal. Seperti seseorang meniupkan asap dari dalam hutan. Angin berhenti total. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara malam. Hanya dengung mesin motor dan detak jantungku sendiri yang mulai kacau. Tikungan berikutnya muncul cepat. Aku menyalakan high beam, cahaya menghantam sesuatu di depan, dan papan rambu patah itu muncul lagi. Posisi sama, kemiringan sama, tulisan setengah sama. Aku hampir memaki. Nggak mungkin, barusan aku lewatin ini. Aku mempercepat motor, jalan terasa seperti melar, memanjang, berpindah bentuk. Tikungan berikutnya datang, dan aku merinding ketika melihatnya. Papan itu muncul untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini, kayunya tampak lebih basah, seperti baru saja dipegang seseorang atau sesuatu. Kabut menutup dari samping. Daun-daun bergerak pelan, bukan karena angin, tapi seperti didorong oleh tangan yang tidak terlihat. Dari ujung pandanganku muncul bayangan kecil mengecil, lalu membesar perlahan. Aku menajamkan mata. Ada sesuatu sedang berdiri di balik pohon. Tinggi, kurus. Gerakannya kaku, seolah tulangnya tidak lengkap. Mataku membesar spontan. Aku tidak melihat wajahnya, tapi aku tahu makhluk itu sedang menghadap ke arahku, mengamatiku, menunggu. Ku banting gas, motor meraung keras. Tikungan berganti cepat, kabut pecah sedikit. Aku berharap papan itu hilang. Tapi tidak. Papan itu muncul lagi. Keempat kalinya. Seolah menungguku tepat di tengah jalan. Dan di bawah tulisan "Jangan belok", sekarang ada goresan panjang, seperti bekas kuku yang diseret dengan paksa. Goresan itu basah, baru, menghitam di ujungnya. Suara lain muncul. Kaki diseret perlahan. Aku langsung memutar kepala. Suara itu datang dari belakangku, dari tengah jalan, dari kabut. Langkahnya berat, tidak simetris, seperti seseorang menyeret satu kaki yang sudah tidak berfungsi. Aku mempercepat motor, tapi suara itu tetap mengikuti. Pelan, stabil, seperti tahu aku tidak bisa lari dari lingkaran ini. Rasa dingin merayap dari tulang belakang naik ke tengkuk. Aku bisa merasakan tatapan sesuatu tepat di punggungku. Seolah ada sesuatu sedang berdiri sangat dekat, menunggu aku menoleh. Motor melaju kencang, tapi kabut bergerak lebih cepat dari apapun. Seolah-olah kabut hidup itu membentuk lorong buntu, memaksa aku terus maju tanpa pilihan lain. Nafasku pendek-pendek, dada terasa sesak seperti ada tangan besar yang menekan kuat dari depan. Jalan berliku tanpa henti, dan setiap tikungan membuat dunia terasa semakin sempit, semakin gelap, semakin salah. Aku menoleh sekilas ke spion dan langsung menyesal. Dalam pantulan goyah itu, aku melihat bayangan hitam panjang berjalan tepat di tengah jalan yang baru kulewati. Gerakannya lambat, sangat lambat, tapi arahnya tepat ke sini. Tidak ada wajah, tidak ada bentuk jelas, hanya tubuh kurus panjang seperti ranting basah yang diseret. Aku membuang pandangan cepat-cepat. Spion kupukul dengan tangan kiri. Perang, pecah,
melayang ke jalan. Aku tidak mau melihatnya lagi. Tidak mau tahu seberapa dekat itu sekarang. Motor oleng sesaat. Kupaksa stabil. Kupaksa. Tepat saat motor kembali lurus, Hikbim menangkap sesuatu lagi. Papan rambu patah itu berdiri di tengah tikungan berikutnya. Kelima kalinya. Tapi kini, bukan hanya rambu. Ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Tidak bergerak, tidak berpindah, tidak bernafas. Hanya diam, dengan kepala sedikit miring, seolah bertanya kenapa aku masih mencoba kabur. Aku menahan nafas. Kulajukan motor dari sisi kanan, hampir menyentuh bahu jalan. Namun ketika aku melewatinya, aku merasakan angin dingin menghantam telinga kiriku. Seperti sesuatu yang sangat dekat, terlalu dekat, hampir menyentuhku. Aku tidak berani menoleh. Tidak, tidak. Kabut kembali menutup. Jalan kembali berputar, dan saat aku mulai merasa belum gila, belum mati, belum hilang, motor tiba-tiba melambat sendiri. Aku putar gas, RPM naik, tapi roda seperti diseret ke belakang, ditahan sesuatu yang tak terlihat. Motor bergetar, menjerit, meminta lolos, tapi tetap melambat. Ayo, ayo, aku berteriak dengan suara pecah. Tiba-tiba, ketukan keras di bagian belakang motor, tok! Aku melonjak, hampir jatuh. Kupaksa motor maju, tapi ketukan itu muncul lagi. Keras, lebih keras. Tok, tok, tok. Seolah ada yang memukul spatbor belakang, atau mengetuk-ngetuk untuk memanggilku. Aku menekat menoleh sedikit ke belakang, dan jantungku seperti berhenti. Ada tangan hitam panjang menempel di ujung jok belakang. Jari-jari kurusnya menapak kuat, perlahan naik, merayap ke arah pinggangku. Aku langsung berdiri setengah tubuh, menendang ke belakang. Motor hampir melompat ke samping. Tangan itu hilang dalam kabut, tapi suara langkah menyeret muncul lagi. Lebih cepat, lebih dekat. Tidak hanya satu, seperti 2, 3, atau lebih makhluk ikut mengikuti, mengitari dari segala arah. Aku mulai panik. Jalan terlihat sama, tree line sama, bentuk tikungan sama. Sampai akhirnya aku sadar. Aku bukan hanya terjebak di jalan pegunungan. Aku terjebak dalam lingkaran yang dibuat sesuatu. Dan setiap kali aku melewati lingkaran itu, papan rambu patah semakin hidup, makin basah, makin dekat, makin ingin berbicara. Kabut di depan pecah perlahan, membentuk celah sempit. Aku mengira itu jalan keluar. Tapi Hikbim menabrak sesuatu jauh di depan. Dan kali ini, aku tidak bisa bernafas sama sekali. Ada seseorang berdiri tepat di tengah jalan. Tubuhnya membungkuk, rambut panjang menutupi wajah. Dan ia perlahan sekali, mengangkat kepalanya ke arahku. Angin malam di lereng gunung makin dingin saat aku menyalakan motor dan pelan-pelan menanjak lagi. Jalan sempit itu seakan hidup. Setiap tikungan berbisik dengan suara samar dari pepohonan yang saling bergesekan. Lampu depan motorku menembus gelap, tapi setiap kali aku berkendara sekitar 50 meter, perasaan aneh kembali menegang. Seolah aku sedang memasuki ruang yang sama berulang-ulang. Aroma tanah basah dan kabut semakin kuat, seakan aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak boleh kulihat. Tiba-tiba, lampu depan motorku memantul pada papan jalan itu lagi. Yang sama, yang seharusnya tidak ada, yang retak, yang setengah patah, yang miring ke kanan dengan tulisan hitam samar seperti bekas cakaran. Aku spontan menekan rem. Jaraknya begitu dekat, terlalu dekat, seolah papan itu muncul tepat di depan roda tanpa suara, tanpa getaran tanah. Tapi saat aku menunduk sebentar untuk memastikan rem tidak macet, papan itu menghilang lagi. Jalan kosong, sunyi, hanya kabut yang bergerak perlahan seperti tangan yang melambai. Dadaku sesak. Aku tahu ada yang tidak wajar tapi tubuhku gemetar tanpa bisa kutahan. Aku melihat ke sekeliling. Gelap pekat, tapi ada sesuatu yang bergerak jauh di balik kabut. Bukan bayangan, bukan hewan. Seperti sosok berdiri sangat diam. Aku mengusap helmku, memastikan visor tidak berembun, dan ketika aku melihat lagi, sosok itu lebih dekat. Aku tidak bisa melihat wajahnya.
Hanya bentuk tubuh panjang, kurus, hampir menempel dengan kabut. Lalu suara itu muncul, samar tapi menusuk, seperti logam digores perlahan. Keri, keri. Aku merinding dari ujung kaki sampai tenggut. Tanganku refleks memutar gas dan motor melonjak maju. Tapi begitu melaju, jalannya mulai berubah. Tikungan yang kukenal jadi aneh, batu-batu di pinggir jalan seperti berpindah sendiri, pohon yang tadi jauh kini seakan menyempit, membuat bayangan menutup kepala. Motor terasa makin berat, seolah angin mendorongku kembali turun. Dan lalu, papan itu muncul lagi. Kali ini bukan satu. Ada dua, tidak, tiga. Semuanya patah, retak, sama bentuknya, berdiri di tengah jalan seperti penjaga yang tidak ingin aku lewat. Tulisan hitamnya berkedip seperti hidup. Aku menekan rem sampai ban berderit keras. Kabut langsung menelan udara, dan dari balik papan-papan itu muncul suara napas berat, dalam, sangat dekat. Aku takut menoleh, tapi leherku bergerak sendiri. Di sampingku, berdiri sosok tinggi itu, kini hanya satu langkah dari bahuku. Wajahnya masih tak terlihat, tapi ada sesuatu seperti lubang hitam di tempat matanya harusnya berada, memancarkan kesunyian yang membuat telinga terasa berdengung. Lidahku kering, tenggorokan seperti tersedak, dan saat sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan tipis, motor tiba-tiba mati. Semua lampu padam, suara hilang. Hanya napas dingin makhluk itu yang terasa menempel di kulitku. Kabut tebal menggantung seperti tirai yang menutup seluruh lereng gunung saat motorku mati total. Tidak ada suara mesin, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Hanya kegelapan pekat dan sosok tinggi itu yang berdiri begitu dekat, napasnya masih menggema seperti desir angin yang menembus tulang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku membeku di tenggorokan. Tubuhku terasa lumpuh, seolah udara dingin yang keluar dari makhluk itu mengikat semua ototku. Aku mencoba menghidupkan motor lagi. Tombol starterku tekan berkali-kali. Tek, tek, tek. Tidak ada reaksi. Aki mati atau mungkin sesuatu sedang menahan mesinnya. Tangan makhluk itu bergerak perlahan, seperti mengukur ruang di sekitarku. Setiap gerakannya menghasilkan suara gesekan halus, seperti kuku panjang yang menyeret udara. Aku bisa merasakan baunya, campuran tanah basah, logam karat, dan sesuatu yang membusuk. Tiba-tiba, papan-papan jalan patah yang menghalangi jalanku mulai bergoyang. Bukan karena angin, lebih seperti ada sesuatu di baliknya yang mendorong, mencoba keluar. Kabut di sekitar papan berputar, membentuk pusaran kecil. Aku mendengar bisikan samar, suara yang terdengar seperti banyak mulut berbisik dari dalam tanah. Kembali. Jangan lewat. Bukan jalannya. Saat bisikan itu makin jelas, sosok tinggi itu menoleh ke arah papan-papan itu, seolah marah. Lehernya memanjang sedikit. Tidak wajar, tidak manusiawi. Dan dari lubang gelap di wajahnya keluar suara rendah seperti geraman. Kabut langsung memadat, membentuk dinding dingin di sekeliling kami. Jalan, pepohonan, batu, semuanya hilang dalam putih yang menelan dunia. Aku tidak tahan lagi. Dengan sisa tenaga, aku menendang pedal motor dan memutar gas manual sekuat tenaga. Entah bagaimana, motor tersentak hidup dengan suara keras, seperti batuk terakhir mesin tua. Lampu depan menyala lemah, tapi cukup untuk menembus kabut beberapa meter. Sosok itu bergerak cepat, sangat cepat, melompat ke samping seperti bayangan panjang yang menarik dirinya keluar dari cahaya. Dadaku berdetak seperti palu. Aku membanting setang dan melaju, menerobos papan-papan jalan patah yang tiba-tiba terlihat jauh dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Saat melewati mereka, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di belakang setiap papan, ada bayangan manusia yang berdiri mematung, menunduk, seolah sudah lama menunggu seseorang melewati jalan itu. Wajah mereka kosong, kulit mereka putih pucat, dan semuanya bergerak pelan mengikuti motor dengan gerakan patah-patah. Jalan menetap lagi. Alam kembali seperti semula, tapi kabut tidak menghilang. Ia mengikuti, menempel di sisi motor seperti makhluk hidup. Di spion, aku melihat sosok tinggi itu muncul kembali, jauh, tapi berjalan cepat, lebih cepat dari kecepatan motorku.
Setiap beberapa detik, ia semakin dekat. Langkahnya panjang seperti melintasi udara, bukan tanah. Aku menuruni tikungan terakhir dengan kecepatan yang hampir membuat ban slip. Lampu-lampu desa akhirnya terlihat di kejauhan, titik-titik kecil kuning yang memberi harapan hidup. Aku hampir menangis lega, tapi saat aku menoleh terakhir kali di spion, tidak ada apa-apa. Kosong. Kabut berhenti mengejar. Tapi papan jalan yang patah, yang seharusnya tidak pernah ada, tergeletak tepat di tengah jalan desa, seakan menunggu aku, dan dua lubang mata hitam itu terbuka perlahan. Lampu-lampu desa yang tadinya terasa aman, tiba-tiba seperti padam di dalam pikiranku ketika ku melihat papan jalan patah itu tergeletak tepat di jalur masuk kampung. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Papan itu kan hanya muncul di jalur pegunungan, jalur yang bahkan warga desa jarang pakai. Lalu bagaimana mungkin benda itu sekarang ada di sini, hanya beberapa meter dari rumah-rumah penduduk? Aku menghentikan motor perlahan. Nafasku terputus-putus, dadaku panas seperti sedang menahan teriakan yang tak bisa keluar. Angin desa yang biasanya hangat terasa dingin menusuk kulit. Jauh di depan, di balik pagar-pagar bambu, beberapa anjing menggonggong keras. Tapi justru semakin membuat suasana semakin mencekam, seolah mereka menggonggong ke arahku bukan karena melihatku, tapi karena sesuatu di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Tidak malam ini. Tidak setelah apa yang kulihat di jalanan kabut itu. Tapi, aku merasakan nafas dingin di tengkuku. Tipis, halus. Tidak kasar seperti makhluk besar, lebih seperti sesuatu yang berdiri terlalu dekat, terlalu menempel pada punggungku. Aku memejamkan mata sebentar dan memaksa tanganku menggenggam gas motor lebih kuat. Ayo, ayo jalan, bisikku, seakan mesin tua itu bisa membaca ketakutanku. Motor bergetar pelan namun tidak mau maju, seolah ada berat besar yang menahan ban belakang, atau seperti ada tangan yang menggenggam roda itu dari bawah tanah. Aku memberanikan diri menoleh sedikit. Dan aku melihatnya. Bukan makhluk tinggi itu. Bukan bayangan panjang yang mengikuti dari pegunungan. Ini berbeda. Di tanah, tepat di samping roda motor, tampak tangan kurus keluar dari bawah papan patah itu. Kulitnya pucat, urat-uratnya terlihat jelas. Jemarinya panjang, terlalu panjang, seperti patah tapi memanjang sendiri. Tangannya merayap pelan ke arah kakiku. Dan dari sela-sela papan aku melihat wajah pujat seseorang. Tidak, banyak wajah, bertumpuk, menatapku dengan mata hitam kosong seperti lubang tak berdasar. Aku menyentak kaki ke belakang dan hampir jatuh dari motor. Papan itu bergeser sedikit, lalu berhenti. Wajah-wajah itu perlahan menutup seolah kembali tertelan gelap. Tapi tangan panjang itu masih mencoba menangkap udara atau menangkap aku. Aku langsung memutar gas lagi. Motor akhirnya tersentak maju dengan suara keras. Aku melaju hampir membabi buta melewati jalan kampung. Tidak peduli jika seseorang melihatku ketakutan seperti orang hilang akal. Angin malam menerpa wajahku tajam, tapi rasanya lebih aman daripada sesuatu yang mengintai di belakang. Saat memasuki pusat desa, lampu-lampu semakin terang. Suara orang-orang di warung masih terdengar bercampur tawa ringan. Semuanya terlihat normal, seolah kejadian tadi hanya mimpi buruk. Aku berhenti di depan rumah. Baru saja hendak turun dari motor ketika kulihat sesuatu di tanah dekat kakinya. Potongan papan kecil. Masih basah oleh kabut gunung. Dan di permukaannya, tergores huruf-huruf samar seperti digaris dengan kuku panjang. Aku belum selesai. Jauh dari belakang desa, suara seretan panjang terdengar. Krak, krak. Seperti sesuatu sedang menyeret tubuhnya mendekat perlahan. Sangat perlahan. Aku berdiri terpaku di depan rumah, masih menatap potongan papan kecil itu. Kata-kata "aku belum selesai"
terasa seperti menyusup langsung ke tulang belakangku. Aku mencoba menepis rasa takut, mencoba berpikir jernih. Mungkin cuma halusinasi, mungkin aku terlalu lelah. Tapi kabut tipis di halaman rumahku di desa yang seharusnya hangat membuktikan bahwa malam ini tidak normal. Kupaksa kakiku melangkah menuju pintu rumah. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah di bawahku sedang mencoba menahanku agar tidak masuk. Aku membuka pintu pelan, berharap suasana di dalam lebih aman. Lampu ruang tamu menyala lembut. Aroma kayu tua dan teh hangat dari dapur biasanya menenangkan. Tapi malam ini suasana rumah terasa seperti tempat asing. Saat aku menutup pintu, ada suara ketuk, ketuk, ketuk pelan dari jendela belakang. Seolah ada seseorang mengetuk kaca dengan kuku panjang. Napasku tercekat, aku melangkah mundur, menahan napas. Suaranya berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Aku memberanikan diri berjalan ke arah jendela. Tirai tipis tertiup sedikit oleh angin. Tapi tidak ada angin. Aku meraih tirai itu dan menariknya perlahan. Kosong, gelap. Tapi saat aku hendak menutupnya kembali, sesuatu bergerak di luar. Bukan makhluk. Bukan bayangan panjang dari gunung. Itu papan jalan patah yang sama, berdiri tegak, menghadap langsung ke jendela rumahku. Seolah benda itu mencariku. Aku terjatuh ke belakang dan merangkak menjauh. Tidak, tidak, bisikku gemetar. Ruangan terasa semakin kecil. Lampu mulai redup. Dari sudut ruang tamu terdengar suara seretan panjang, sangat pelan. Kerak, kerak. Aku menoleh. Dari bawah kolong meja, tangan kurus itu keluar lagi. Jemarinya lebih panjang dari sebelumnya, lebih bengkok, dan bergerak lebih cepat. Lalu tangan kedua muncul. Lalu ketiga. Seperti banyak tangan dari orang-orang yang tidak pernah keluar dari gunung itu. Wajah pucat itu muncul terakhir. Bukan banyak wajah seperti di jalan, tapi satu wajah yang sangat jelas. Mata hitamnya menatapku tanpa kedip. Bibirnya bergerak pelan, tapi tidak bersuara. Bibirnya hanya membentuk satu kalimat. Kau membawaku pulang. Aku tersedak takut. Tubuhku gemetar begitu kuat hingga aku tidak bisa berdiri. Tangan-tangan itu merayap mendekat, menyentuh lantai kayu, meninggalkan bekas goresan panjang. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu mati. Gelap total. Dalam gelap itu, aku mendengar napas seseorang tepat di depanku. Panas, lambat, dekat sekali. Lalu suara lain di belakangku berbisik seperti dari banyak mulut sekaligus. Sekarang kau bagian dari kami. Tiba-tiba angin dingin keras menerpa seluruh ruangan. Pintu belakang terbuka dengan hentakan besar. Suara seretan panjang menghilang, berganti suara langkah kaki ringan di halaman. Seperti mereka, semua mereka keluar lagi menuju jalan desa. Saat lampu menyala kembali, rumahku kosong. Tidak ada tangan, tidak ada wajah, tidak ada papan patah. Hanya satu hal yang tertinggal di lantai. Jejak kaki kurus panjang keluar dari pintu dan berakhir tepat di arah jalan menuju gunung. Seolah mereka kembali setelah mengambil apa yang mereka mau. Dan sejak malam itu, setiap pukul 2:13, suara motor terdengar di jalur menuju gunung. Padahal aku tidak pernah pulang lagi. Semua orang di desa percaya bahwa aku hilang di pegunungan malam itu. Mereka bilang aku tersesat. Mereka bilang aku jatuh ke jurang.
Ada juga yang bilang aku sengaja kabur karena ketakutan. Tapi mereka salah. Mereka semua salah. Karena aku masih di sini. Bukan sebagai manusia yang mereka kenal. Bukan juga sebagai arwah gentayangan seperti cerita-cerita lama. Aku ada di tempat yang lebih gelap dari itu. Di ruang antara suara angin dan bayangan jalanan. Tempat di mana waktu berhenti bergerak, tetapi malam terus hidup. Malam pertama setelah kepergianku, desa terasa aneh. Rumah-rumah terkunci lebih cepat, lampu-lampu jalan berkedip tanpa alasan, dan dari kejauhan, dari jalur pegunungan, orang bisa mendengar suara mesin motor yang tidak dimiliki siapapun lagi. Suara itu datang tepat pukul 2:13 malam. Malam kedua, beberapa warga mengaku melihat cahaya lampu motor melintasi tanjakan, tapi tidak ada pengendara. Hanya lampu itu bergerak sendiri di antara kabut. Malam ketiga, seorang pemuda desa mendengar ketukan di pintunya. Saat ia membuka, tidak ada siapa-siapa, kecuali potongan papan jalan patah di depan terasnya, dengan goresan kuku yang membentuk satu kata. Ikuti. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Di sisi lain, aku atau sesuatu yang menyerupai diriku terus berjalan di antara jalan desa, bukan dengan tubuhku, tapi melalui bayangan panjang yang menempel pada tanah. Kadang aku mendengar suaraku sendiri memanggil namaku seperti gema yang hilang arah. Kadang aku melihat diriku berdiri di kejauhan, memegang helm, wajahku gelap, tanpa mata, hanya kosong. Dan yang paling menakutkan bagi warga, bayangan itu sering berhenti di depan rumahku, menatap jendela yang dulu kubuka terakhir kali. Papan jalan patah itu muncul di seluruh desa sekarang, di warung, di tepi sumur tua, di depan balai desa. Selalu pada jam yang sama. Seolah benda itu sedang mencari seseorang yang menggantikanku. Seseorang yang cukup sial untuk melihatnya 2 kali di cahaya lampu. Lalu malam ke-7 terjadi. Seorang bocah berumur 9 tahun menghilang setelah melihat sesuatu dari jendela rumahnya. Ia bilang pada ibunya, "Ada motor berhenti, tapi pengendaranya tidak punya kepala." Setelah itu, ia lenyap. Hanya jejak kaki kurus panjang yang tertinggal menuju arah hutan. Persis seperti jejak yang pernah tertinggal di lantai rumahku. Penduduk desa mulai mengungsi, tapi mereka tidak sadar, mereka terlambat. Karena aku, atau makhluk yang memakai suaraku, tidak lagi terikat pada pegunungan, tidak lagi terjebak di jalur kabut. Sekarang, aku berada di manapun ada cahaya motor yang berkedip atau bayangan panjang di tanah yang bergerak menjauhi tubuh pemiliknya. Kadang, aku muncul di belakang seseorang yang sedang berjalan pulang. Kadang, aku duduk di jok belakang motor asing. Kadang, aku berdiri di tikungan sepi menatap lampu-lampu kendaraan dari jauh. Menunggu mereka melihat papan patah itu. Menunggu mereka membaca pesan itu. Aku belum selesai.